Selamat pagi teman-teman. Ini habis pruning tanaman rambat. Dapat segini teman-teman. Nih tuh teman-teman, aku pakai gunting biasa. Jadi teman-teman, ada satu hal yang perlu diperhatikan ketika teman-teman memelihara tanaman rambat di dalam pot yang kecil. Jadi selain dari media tanam yang gembur, media tanam subur, perlakuan, pola pemangkasan juga menjadi salah satu yang vital dalam perawatan dari tanaman rambat ini teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat tanaman kacang panjang, buncis, ada timun, ada pare. Nah, saat ini sekarang sudah sampai ke atas, teman-teman bisa lihat di sana tuh. Sudah sampai atas, sampai pucuk ya teman-teman rambatannya. Ini tingginya udah kurang lebih dari 1,5 meter yang pasti. Hampir 2 meter mungkin teman-teman. Dari pertama kali kita tanam dari biji. Nah, teman-teman, yang aku mau jelaskan adalah pemangkasan itu berpengaruh terhadap penyerapan nutrisi dari tanaman tersebut. Jadi teman-teman bisa perhatikan. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat pertumbuhannya ini kan dia semakin ke atas, semakin tinggi, dan nantinya akan bermuara pada pembuahan. Nah, ini sudah memasuki masa-masa pembungaan. Jadi teman-teman bisa lihat, ini sudah masuk dalam masa pembungaan. Nah, yang teman-teman juga harus perhatikan adalah bagaimana nutrisi itu adalah tepat sasaran. Nah, itulah mengapa kita harus melakukan pruning atau melakukan pemangkasan terhadap daun-daun yang memang sudah tua ataupun daun-daun yang memang sudah terlihat lesu, layu gitu teman-teman, yang posisinya berada pada di bagian bawah. Nah, ini semua sudah aku pangkas tadi. Nih, teman-teman bisa lihat bekas pangkasannya ini tuh. Jadi kurang lebih adalah sekitar 2-3 ruas dari pangkal kita tanam. Nah, nih seperti ini teman-teman. Tuh. Ini udah kita pangkas sehingga setidaknya mengurangi penyerapan nutrisi yang mereka berikan ke bawah, bagian bawah, sehingga nutrisi itu bisa terserap sampai ke bagian atas. Teman-teman bisa lihat di sini, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, begitu seterusnya teman-teman. Itu berlaku di semua tanaman rambat. Teman-teman bisa lihat mulai dari sini. Ini ada pare. Pare aku pruning lebih banyak. Paling tidak memang aku kurang lebih dari pangkal itu sejengkal dari pangkal aku pruning ya teman-teman. Nantinya nggak menutup kemungkinan kalau memang sudah sampai benar-benar rimbun di atas, ini akan kita habiskan. Apalagi ketika saat memang buahnya itu sudah jadi, itu bakal kita habiskan yang sebelah sini teman-teman untuk daun. Artinya agar penyerapan nutrisi akan semakin baik ke atas dan ke buah ya terutama. Nah, seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini udah aku pangkas 1, 2, 3, 4. 1, 2 nih karena ruasnya pendek. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tuh, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sama kurang lebih dari sini. Ini untuk pohon timun. 1, 2, 3, 4, 5. Tuh, hampir kurang lebih sama. Nah, teman-teman, yang aku lakukan juga terhadap khususnya untuk pohon pare, teman-teman bisa lihat. Jadi
yang sudah mencapai atas sana itu aku potong teman-teman. Untuk batang primernya aku potong, dan harapannya adalah mereka akan memunculkan tunas-tunas air baru seperti ini teman-teman. Ini tunas air baru, dan ini juga tunas air baru. Nah, jadi nggak melulu dia selalu tumbuh ke atas, dan kita memotong nutrisinya memang ke atas karena kan area atas terbatas, dan nantinya dia akan memunculkan tunas air yang akan ke kanan dan ke kiri, jadi mengisi untuk bagian kekosongan di sini. Nah, itu yang aku lakukan. Bagaimana tentang pemangkasan atau pruning pada tanaman rambat. Jadi yang teman-teman lihat sekarang, kalau ini misalkan ini kan ini adalah kacang panjang. Ini nggak aku potong di atas karena aku melihat bentuk dari kacang panjang sendiri dia lebih lentur ketimbang dari pare ya teman-teman. Nah, sehingga ada kemungkinan nantinya dia akan bisa bergerak ke bawah. Nah, sehingga tidak mengganggu pertumbuhan. Kalau pare dia terus menurut ke atas karena batangnya ini agak kaku. Nih, ini agak kaku. Walaupun masih bisa dibentuk, tapi agak kaku. Namun dari segi karakternya, ini tanaman rambat yang baik buncis ataupun kacang panjang ini dia lebih fleksibel ketimbang di si pare dan timun. Timun lebih kaku lagi teman-teman. Nih, timun lebih kaku lagi. Nah, itu yang aku lakukan bagaimana agar penyerapan nutrisi lebih baik gitu. Nah, di sini ini sudah mulai masuk masa-masa pembungaan. Ini bakal bunga teman-teman, udah bisa lihat dari kacang panjang dan buncis banyak bakal bunga yang keluar, yang nantinya akan bisa menjadi bakal buah. Nah, di saat seperti ini perlunya kita masukkan banyak kalsium ke dalam tanaman rambat kita. Kenapa? Karena memang kita tahu situasi di dalam pot ini memang sangat-sangat terbatas, dan nutrisi hara yang baru kita kasihkan adalah nutrisi yang mengandung nitrogen. Nah, saat ini sudah mulai masuk pembungaan dan pembuahan, artinya kita harus masukkan fosfat dan kalium. Lebih banyak ke fosfat dan kalium, terutama untuk pembentukan buah. Nah, teman-teman, untuk mendapatkan fosfat dan kalium yang tinggi, kita bisa menggunakan yang organik, cangkang telur ataupun kulit pisang, ataupun sudah cukup dengan POC Nutriplan yang biasa aku pakai. Itu kita gandakan dosisnya, itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, di sini kita lakukan secara organik. Jadi nanti aku tambahkan dengan POC dengan dosis ganda. Dan buat teman-teman kalau yang mau pakai kimia, bisa teman-teman bisa tambahkan. Misalkan untuk perawatan yang di awal teman-teman sudah pakai NPK, teman-teman bisa campurkan dengan boron ataupun campurkan dengan MKP dan KNO3. Mengapa dicampurkan seperti itu? Karena mereka butuh nutrisi untuk pengisian buah dan pembentukan buah agar kiranya bisa tercukupi nutrisinya, walaupun dalam wadah yang sangat istilahnya minim gitu ya teman-teman. Nah, itulah yang mesti kita jaga agar kiranya nutrisi mereka tidak kurang. Perlakuan kita tentang pemangkasan agar nutrisinya tepat sasaran itu pun juga penting dilakukan. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mau coba tanam tanaman rambat di rumah, baik buncis, kacang panjang, timun, pare, labu dan sebagainya, teman-teman bisa melakukan perawatan seperti itu. Jadi tidak harus dengan wadah yang besar, tidak harus dengan
pot yang besar ataupun di lahan yang besar gitu, teman-teman bisa mensiasati. Yang penting nutrisi mereka tercukupi dan perlakuan kita dalam pemangkasan dan pruning itu benar gitu ya teman-teman. Oke deh, paling itu dulu ya teman-teman yang bisa aku sampaikan ke teman-teman. Kiranya nanti aku update-update lagi perkembangannya bagaimana, dan kiranya apa yang memang menjadi pengalaman saya dalam menanam bisa saya sharing ke teman-teman, agar kiranya teman-teman yang mau berkebun pun juga bisa mempraktekannya di rumah gitu ya teman-teman ya. Makasih banyak teman-teman yang udah nonton. Salam sehat, salam bahagia.